وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersua di majelis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas dua hadis, yaitu hadis yang ke-11 dan hadis yang ke-12 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan hadis-hadis yang termasuk dari Jawami'ul Kalim, hadis-hadis yang lafal-lafalnya singkat akan tetapi memiliki makna yang sangat mendalam yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah sebanyak 42 hadis. Adapun hadis yang ke-11 yaitu hadis yang diriwayatkan dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Anil Hasan bin Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi. Dari Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan raihanatuhnya. Raihana adalah tumbuhan yang memiliki bau yang harum, ya. Dan Rasulullah sallam menyebutkan dua cucunya, huma raihanatai fi dunya. Tatkala beliau menyebutkan tentang Al-Hasan dan Husain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua cucuku ini adalah ya seperti tumbuhan yang bau harum yang milikku yang ada di dunia. Qala Al-Hasan berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya, demikian juga Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan Imam Tirmidzi berkata hasanun sahih. Dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang sebelumnya dari hadis pertama sampai hadis 10 diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim atau salah satu dari keduanya. Namun pada hadis yang 11 ini Al-Imam Nawawi rahimahullah mengambil hadis di luar dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dan kita tahu Al-Hasan dilahirkan pada tahun 3 Hijriyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beri nama dengan nama Al-Hasan. Nabi yang beri nama Hasan dengan nama tersebut. Oleh karenanya beliau tumbuh di bawah bimbingan kedua orang tuanya, itu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan hidup ya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, umur Hasan sekitar 8 tahun. Dan dia adalah cucu yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya itu Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan adalah yang kakak, Al-Husain adalah adik. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib kunyahnya adalah Abul Hasan. Karena anaknya yang tertua adalah Al-Hasan, maka Ali bin Abi Thalib kunyahnya adalah Abul Hasan. Selain dia juga dijuluki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Turab, tetapi kunyahnya adalah Abul Hasan. Dan kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Al-Hasan dan Al-Husain, ya, telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kedua cucunya tersebut, huma sayyida syababi ahlil jannah. Kedua cucuku ini adalah pimpinan para pemuda di surga. Ini dalil bahwasanya Al-Hasan dan Husain telah dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mencintai Al-Hasan. Oleh karenanya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan sejumlah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan, ya. Bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium lidahnya Hasan radhiyallahu taala anhu, dan sering menggendong Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Bahkan dalam hadis yang sahih, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, kemudian dia dalam keadaan sujud, tiba-tiba Al-Hasan datang, kemudian Al-Hasan naik di atas pundak Nabi, dan Nabi sedang sujud, sedang mengimami para sahabat. Maka Al-Hasan pun menjadikan Nabi seperti kuda-kudaan, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Hasan kemudian
naik di atas pundak Nabi dan dijadikan Nabi seperti kuda-kudaan. Sehingga akhirnya Nabi SAW pun sujudnya lama. Sujudnya lama. Sampai sahabat sang perawi hadis, karena melihat sujud yang begitu lama, sahabat ini dia mengatakan, saya pun mengangkat kepalaku. Saya melihat ada apa gerangan, kenapa Nabi SAW ya sujudnya kok lama. Fa'idha sabiyun, tiba-tiba ada seorang anak kecil ala unuqi Rasulullah SAW, sedang naik di atas pundak Nabi SAW. Setelah lama, akhirnya Rasulullah SAW pun bangkit dari sujudnya dan selesai sholat. Maka para sahabat mendatangi Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lama sekali sujudmu? Innaka qad sajadta sajdatan qad ataltaha. Engkau telah sujud dengan sujud yang lama, ada apa gerangan? Ahadatha syai' am unzila ilaik? Apakah telah terjadi sesuatu? Ataukah tatkala kau sedang sujud tiba-tiba Allah telah menurunkan ayat kepadamu, kok sujudnya lama? Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Tidak ada apa-apa. Walakin ibni hadza irtahalani. Tidak ada apa-apa, tidak terjadi sesuatu, tidak ada wahyu diturunkan, tetapi cucuku ini Al-Hasan menjadikan aku kuda-kudaan. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Dan aku tidak suka untuk menurunkan dia sampai dia puas. Subhanallah, Nabi SAW begitu sayang sama cucunya Al-Hasan sampai yang jadi korban para sahabat. Para sahabat ikut sujud apa? Lama. Nabi SAW tidak menurunkan anaknya, cucunya, tapi dibiarkan Hasan main di atas pundaknya, menjadikan Nabi seperti kuda-kudaan, sehingga para sahabat sujudnya lama. Ini bukti bahwasanya Nabi SAW cinta kepada cucunya. Disebutkan juga dalam hadis yang sahih, tatkala Nabi SAW sedang berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba Hasan dan Husain datang. Dua orang ini anak kecil, cucu Nabi SAW, memakai baju baru. Mereka kedua tersandung, kemudian berdiri lagi. Jalan lagi, keduanya tersandung, jatuh. Kemudian berdiri lagi. Nabi SAW sedang berkhutbah, sedang konsentrasi, dan lirikan Nabi memandang kepada kedua cucunya. Tatkala Nabi SAW melihat kedua cucunya jatuh bangun, Nabi tidak tega. Maka beliau pun turun dan mengambil kedua cucunya, bawa ke mimbar, melanjutkan apa? Khutbahnya. Ini menunjukkan cintanya Nabi SAW kepada kedua cucu beliau tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW mencium Al-Hasan dan mengatakan, Allahumma inni uhibbuh fa'ahibbahu. Ya Allah, sungguhnya aku mencintai Al-Hasan dan cintailah dia. Wa ahib man yuhibbuhu, dan cintailah orang yang mencintainya. Doa Nabi SAW ya tentang Al-Hasan. Dan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sangat mirip dengan Nabi SAW. Oleh karenanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam riwayat sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau Abu Hurairah melihat Al-Hasan maka dia pun menangis. Kenapa? Dia ingat tentang wajah Nabi SAW. Bahkan disebutkan suatu saat Abu Hurairah bersama sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba Al-Hasan lewat dan Al-Hasan memberi salam kepada para sahabatnya Abu Hurairah, dan Abu Hurairah tidak sadar kalau itu Al-Hasan. Maka diberitahukan kepada Abu Hurairah bahwasanya tadi itu adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Hurairah segera mengejar Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia pun minta untuk mencium Al-Hasan. Maka dia mencium pusarnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, saya melihat Nabi pernah mencium ini. Nabi pernah mencium apa? Pusarnya Al-Hasan. Maka diikuti oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu karena cinta kepada Nabi SAW. Karenanya dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu setelah beberapa hari Rasulullah SAW meninggal, maka Abu Bakar yang menjadi imam. Tatkala selesai salat asar, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari Masjid Nabawi, berjalan bersama Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba Abu Bakar melihat radhiyallahu ta'ala anhu melihat Al-Hasan sedang yal'abu ma'al gilman, sedang bermain sama anak-anak yang lain. Maka Abu Bakar kemudian mengambil Hasan dan mengangkat ke pundaknya, kemudian dia mencandai Ali, dia mengatakan, syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali. Dia mengatakan Al-Hasan mirip dengan Nabi, tidak mirip dengan engkau wahai Ali. Wa Aliyun yadhaq, dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu tertawa tatkala mendengar candaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib memiliki banyak keutamaan. Oleh karena sebagian ulama mengatakan dia lebih afdal daripada Al-Husain. Kenapa? Dia adalah yang lebih tua. Kemudian dialah yang pernah menjadi khalifah. Setelah Ali bin Abi Thalib, siapa yang menjadi khalifah? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi SAW pernah memuji Al-Hasan tatkala beliau mengatakan,
inna ibni hadza sayyidun, sungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi fi'ataini 'azimatain minal muslimin. Dan Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai dengan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan ini terbukti, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan cucuku ini akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang bertikai. Dan itu terjadi pada tahun 41 Hijriah. Tatkala Ali meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu, maka yang memegang tampuk kepemimpinan adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Berjalan selama 6 bulan. Terjadi perselisihan dengan pasukan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga berkumpullah dua pasukan dan hampir terjadi peperangan. Akan tapi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib lebih mengutamakan kesatuan kaum muslimin, maka dia pun mengalah, tanazal, dan dia menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka pada tahun 41 Hijriah dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Tahun persatuan di mana menyatukan dua pasukan kaum muslimin yang hampir berperang gara-gara masalah khilafah. Dan ini merupakan keutamaan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menunjukkan bagaimana dia tidak cinta dengan dunia, dia tidak cinta dengan kepemimpinan. Dengan mudah dia lepaskan kepemimpinan demi persatuan kaum muslimin. Oleh karenanya Al-Hasan bin Abi Thalib dikenal dengan orang yang sangat dermawan. Suka bersedekah, dan kalau memberi sedekah tidak tanggung-tanggung, berikan sedekah yang sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam riwayat suatu saat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sedang melihat seorang budak makan roti. Di samping budak tersebut ada seekor anjing. Maka budak tersebut makan roti, kemudian dia berikan rotinya kepada anjing tersebut. Al-Hasan heran melihat budak ini. Dia rotinya tidak banyak dan dia berikan kepada anjing. Maka Hasan bertanya, kenapa kau berikan kepada anjing tersebut? Kata sang budak, saya tidak enak, saya makan sementara anjing ini tidak makan. Saya tidak enak ya. Tidak seperti sebagian orang yang makan cuek aja, yang lainnya ngiler dibiarin aja. Enggak, ini dia tidak enak melihat saya makan, anjing tidak makan, maka dia pun berikan kepada anjing tersebut. Maka Al-Hasan mengatakan, tunggu sebentar. Maka dia pulang, dia ambil uangnya. Maka dia datang ke tuannya budak ini. Maka dia bebaskan sang budak. Dan dia belikan kebun yang sang budak sedang memberi makan kepada anjing tersebut. Kebunnya dibeli. Dibebaskan sang budak dan kemudian diberikan kepada sang budak tersebut. Jadilah dia orang merdeka. Maka setelah itu sang budak mengatakan, sang budak juga hebat. Dia mengatakan, wahai Al-Hasan, saya telah menghibahkan kebun ini sebagaimana kepada zat yang kau hibahkan, yang kau bebaskan dirinya untuknya. Artinya kau bebaskan saya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kebun ini pun saya akan infakkan karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung seketika itu. Ya, ini menunjukkan bagaimana dermawannya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan namanya orang-orang yang saleh, mereka diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang besar. Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana Umar, sebagaimana Ali, Utsman yang mati dengan syahid, dibunuh. Demikian juga Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Husain dibunuh dengan tragis tatkala di Karbala, dan Allah menghendaki ujian yang berat bagi beliau karena beliau adalah pimpinan pemuda di surga. Maka diuji dengan ujian yang sangat berat. Demikian juga Al-Hasan. Al-Hasan meninggal dalam keadaan diracun. Sang pemberi racun berusaha meracuni beberapa kali, namun Hasan selalu lolos dan terakhir dia pun terkena racun. Pada tahun 49 Hijriah atau tahun 50 atau 51 Hijriah. Beliau meninggal dunia. Tatkala beliau dalam keadaan sekarat, datanglah orang-orang menyenguknya, di antaranya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka Al-Husain, saudaranya, adiknya bertanya kepada Al-Hasan, siapa yang beri racun kepadamu, wahai kakakku? Al-Hasan mengatakan, apa yang kau inginkan dari orang tersebut? Turidu an taqtulahu, kau ingin bunuh dia? Kata Al-Husain, iya, saya ingin bunuh dia. Saya ingin membunuh dia sebelum saya menguburkan engkau, wahai kakakku. Kata Al-Hasan, la, saya tidak akan kabarkan. Saya tidak akan kabarkan. Biarkan saya dengan dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasan mengatakan, ya, kalau dia yang membunuh saya sebagaimana saya persangkakan, maka azab Allah lebih pedih. Hasan tidak mau memberitahu ya siapa yang membunuh dia. Akhirnya beliau pun meninggal radhiyallahu taala anhu. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai seorang yang tampan dan sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan dalam sejarah beliau sering ditawarin wanita untuk dinikahi.
Kenapa orang semua senang kalau punya suami siapa? Al-Hasan. Ingin punya anak dari Al-Hasan. Kenapa? Kalau punya anak dari Al-Hasan berarti anaknya Rasulullah, cucunya Rasulullah SAW. Keturunannya siapa? Rasulullah SAW. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib ayahnya memperingatkan. Kata beliau, ya ahlal Kufah, la tuzawwijuhu. Jangan kalian nikahkan putraku Al-Hasan. Jangan. Fa innahu mitlaq. Karena dia seorang yang suka menceraikan. Namun orang penduduk Kufah tidak peduli. Enggak jadi masalah. Mau kawin sehari enggak jadi masalah. Yang penting punya keturunan siapa? Dari Rasulullah SAW. Sampai disebutkan beliau pernah menikah dengan 70 wanita. Dengan 70 wanita. Sehingga kita tahu bahwasanya tidak ada keturunan Rasulullah SAW sampai sekarang kecuali dari Al-Hasan dan Al-Husain. Rasulullah SAW punya cucu selain Al-Hasan dan Al-Husain adalah misalnya Umamah bintu Abil As dari Zainab, putrinya Zainab. Tapi dari wanita kemudian meninggal. Ya. Adapun yang memiliki keturunan ya dari Fatimah, kemudian Al-Hasan Al-Husain, dan dari dua orang inilah Al-Hasan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma keturunan Nabi SAW sampai hingga saat ini. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan tadi secara kemuliaan dua-duanya mulia Al-Hasan Al-Husain. Akan tapi Al-Hasan wallahu alam bisawab, beliau lebih mulia dari sisi beliau adalah yang paling tua dan beliau adalah pernah menjadi khalifah ya. Akan tapi kita dapati kelompok sesat yang mengkafirkan para sahabat. Mereka kurang respek sama Al-Hasan. Mereka lebih senang dengan Al-Husain. Ya. Kenapa? Karena Al-Hasan menurut mereka ya, melakukan suatu keganjilan. Kenapa? Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menanggalkan kekuasaannya dan diberikan kepada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara menurut orang-orang sesat ini, Muawiyah adalah orang yang paling kafir. Orang yang paling kafir. Sementara menurut mereka, keyakinan mereka, para imam tidak mungkin salah. Para imam mereka tidak mungkin salah. Di antara imam mereka, kata mereka, Al-Hasan. Maka terjadilah kontradiktif yang dilakukan oleh Al-Hasan di mata mereka. Al-Hasan tidak mungkin salah, dia maksum. Sementara Muawiyah kafir. Dan ini pertanyaan yang tidak pernah mereka bisa jawab. Mereka mengatakan Al-Hasan maksum dan mereka mengatakan Muawiyah kafir. Sementara Al-Hasan memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah. Kita tanya kepada mereka, sikap Al-Hasan yang memberikan kepemimpinan kepada Muawiyah benar atau tidak? Kelazimannya harusnya benar karena dia maksum. Tapi kalau benar, Muawiyah kafir. Jadi bingung, kok pemerintahan diberikan kepada orang kafir seperti Muawiyah. Yang benar bahwasanya Muawiyah tidak kafir dan Al-Hasan juga benar. Namun karena mereka memiliki akidah yang ngaco ya, yang kelompok sesat yang mulai berkembang di daerah kita dan mulai menunjukkan taringnya ya. Mereka mengatakan Muawiyah kafir, Al-Hasan maksum, tidak mungkin salah. Sehingga mereka bingung tatkala kita tanya, perbuatan Al-Hasan tatkala memberikan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah benar atau tidak, mereka akan bingung jawabnya. Inilah teka-teki yang tidak bisa mereka jawab hingga saat ini. Kalau dibilang benar berarti Muawiyah tidak kafir, kalau dibilang salah berarti Hasan tidak maksum, repot. Sehingga mereka tidak bisa menjawab teka-teki ini. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi sedikit tentang sirah dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Dalam hadis ini dia mengatakan, "Hafiztu min Rasulillah." Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Di sini Al-Hasan mengatakan, "Hafiztu," saya menghafalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu Al-Hasan adalah sahabiyun min sigari sahabat, termasuk sahabat yang kecil. Ya. Jadi dia waktu Rasulullah SAW meninggal umur beliau 8 tahun. Sehingga dia meriwayatkan hadis terkadang dengan perantara, meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain. Tapi hadis ini dia tidak pakai perantara, dia langsung dengar dari siapa? Nabi SAW. Makanya dia mengatakan hafiztu min Rasulillah. Aku hafal dari Rasulullah, artinya benar-benar dia langsung dengar dari Nabi SAW. Sabda beliau, "Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Hadis ini para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan da'ma yaribuk. Ma di sini adalah ma al-mausulah. Dan dalam kaidah usul fikih, ma al-mausulah memberikan faedah keumuman. Artinya tinggalkanlah segala perkara apapun yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Baik perkara ibadat maupun perkara muamalat. Bahkan sebagian ulama mengatakan justru hadis ini berkaitan dengan perkara-perkara yang mubah. Kalau yang haram jelas.
Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang jadi masalah adalah perkara-perkara yang syubhat atau perkara-perkara yang mubah namun meragukan. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan hadis ini berkaitan dengan perkara-perkara yang mubah atau syubhat yang meragukan. Dan mirip seperti sabda Nabi SAW, "Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan harga dirinya. Sama seperti hadis ini. Dan hadis ini ada kelanjutannya, ada ziyadahnya, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, "As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah." Sungguhnya kebenaran itu, kejujuran adalah ketenangan dan kedustaan adalah keraguan. Tatkala Nabi mengatakan, "Da'ma yaribuk," tinggalkanlah perkara yang meragukanmu. Artinya apa? Yang tidak tentram hati kita. Tidak enak. Kok kayaknya enggak serak. Istilah kita apa? Enggak serak. Kalau ada perkara yang enggak serak, tinggalkan. Tinggalkan. Mungkin tidak sampai pada derajat haram, tidak. Tetapi ini adalah wara. Inilah yang disebut dengan sifat apa? Wara. Oleh karenanya para ulama mengatakan hadis ini adalah aslun fil wara. Dalil yang paling utama tentang masalah wara. Di mana seorang meninggalkan perkara yang dia ragukan kepada perkara yang jelas yang tidak dia ragukan. Dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang dia pastikan, yang tidak ada yang dia ragukan dalam perkara ibadat maupun dalam perkara muamalat. Oleh karenanya kita dapati bagaimana para salaf dahulu mereka memiliki sifat-sifat yang wara yang sangat luar biasa. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan beberapa kisah para salaf tentang bagaimana wara mereka. Di antaranya kisah Hasan bin Abi Sinan. Hasan bin Abi Sinan seorang yang sangat wara. Dia pernah berkata, "Ma syai'un ahwanu minal wara." Kata dia, perkara yang paling ringan adalah wara, perkara yang mudah. Idza rabaka syai'un fada'hu. Kalau ada yang meragukanmu, tinggalkan. Sudah gampang perkaranya, enggak suka tinggal. Ragu-ragu tinggal. Ini perkataan Hasan bin Abi Sinan. Perkataannya sepertinya ringan, tapi perkaranya berat. Oleh karenanya para ulama menyatakan, ini perkataan yang aneh ya. Wara itu perkara yang paling sulit, bukan perkara yang paling ringan. Tetapi kalau kita lihat manzilahnya Hasan bin Abi Sinan, bagi dia ringan. Bagi tidak semua orang, bagi kita berat wara. Apalagi kalau kita punya kepentingan, apalagi kalau kita punya kebutuhan. Orang kasih kita uang ini kita ragu-ragu halal atau tidak. Istri lagi sakit, anak lagi, aduh udah ambil aja lah. Gimana orang, kebanyakan orang cinta dengan dunia. Manusia diciptakan dengan apa? Cinta dengan harta. Ini sifat manusia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang besar. Ini sifat manusia. Oleh karenanya banyak manusia tidak peduli harta yang sampai kepada dia. Jangankan yang syubhat, yang haram mereka ambil. Yang penting sudah ada di tangan dia, maka dia akan ambil. Yang syubhat pun dia ambil, apalagi yang hanya meragukan. Yang hanya meragukan. Kebanyakan manusia tidak memperdulikan. Tapi orang yang sudah mencapai derajat wara, maka bagi dia ringan. Segala yang dia ragukan, dia tinggalkan. Seperti Hasan bin Abi Sinan. Ibnul Mubarak, rahimahullahu ta'ala, menyebutkan kisah Hasan bin Abi Sinan. Dia mengatakan, "Kataba gulamun li Hasan bin Abi Sinan, ilaihi minal ahwaz, anna qasabas sukkar asabathu afah." Jadi, Hasan bin Abi Sinan memiliki seorang budak di negeri Ahwaz. Dan gula diimpor dari Ahwaz. Rupanya perkebunan tebu di Ahwaz mengalami banyak penyakit. Ada banyak penyakit menimpa gulanya sehingga atau ada kerusakan yang menimpa perkebunan gula tersebut. Apa namanya tadi? Tebu. Perkebunan tebu tersebut mengalami gangguan. Sehingga dia pun mengirim surat kepada tuannya bahwasanya tebu banyak mengalami kerusakan. Dan ini menjadikan harga gula akan naik. Maka fashtara sukkar fima, maka dia pun membeli gula kepada seseorang, daripada seorang, falam ya'ti alaihi illa qalil fa idza fi mashtarahu ribha 30,000. Dia baru beli gula, tiba-tiba harga gula naik. Sementara penjual gula tidak mengerti, ternyata terjadi musibah pada perkebunan tebu. Sehingga dia untung dalam waktu dekat 30,000.
Entah 30.000 dinar atau 30.000 dirham. Dan ini jumlah yang sangat banyak. Maka dia pun mendatangi Hasan bin Abi Sinan yang sudah untung. Membeli gula tadi tahu-tahu untungnya banyak sekali. Dan ini untungnya banyak. Kalau 30.000 dinar saja 1 dinar, 4/4 gram emas. Ya, bagaimana kalau 30.000? Intinya dia membeli jumlah yang banyak dan dia untung banyak. Maka dia pun mendatangi penjual gula tersebut dan dia mengatakan, ya hadza inna gulami kana qad kataba ilayya falam u'limka. Dia mengatakan, wahai penjual gula, sungguhnya budakku pernah memberi kabar kepadaku bahwasanya harga gula akan naik, maka saya beli dari kamu dengan harga yang murah dan saya tidak kabarkan kepada kamu bahwasanya harga gula akan naik. Fa akhilni, tolong kembalikan uang saya kembalikan gulamu. Dia tidak mau mengambil untung dari pembelian seperti ini. Kemudian penjual tadi mengatakan, qad a'lamtani al-an. Sekarang kau sudah kasih tahu saya. Ya sudah, wa qad tayyabtuhu, dan saya enggak jadi masalah, sudah ambil untung ambil aja. Qala faraja'a falam yahtamil qalbuhu. Hasan bin Abi Sinan tidak bisa menerima hal ini. Dia merasa telah menipu apa? Orang tersebut. Padahal dia tidak menipu. Namanya jual beli seperti itu. Dia ragu dengan keuntungan ini. Inilah yang disebut dengan apa? Wara'. Maka dia pun kembali lagi kepada orang tersebut. Dia mengatakan, ya hadza, inni lam ati hadzal amr min qibali wajhihi. Dia mengatakan, wahai fulan, saya tidak melaksanakan jual beli yang sebagaimana seharusnya. Kembalikan uang saya, ambil gulamu ini dan jual untung. Ambillah untung dari gulamu. Kembalikan, kita batalkan jual beli. Kata orang tersebut, tidak. Kau kan sudah kasih tahu saya bahwasanya harga gula akan naik. Ya sudah, saya sudah terlanjur jual dan saya tidak mengapa, kata penjual ini. Hasan bin Abi Sinan ngeyel, enggak, kembalikan. Subhanallah, ini yang warok yang mana? Bingung juga. Penjualnya atau pembelinya sama-sama warok. Coba kalau kita enggak ada kembalikan. Mau dia ngamuk-ngamuk, salah sendiri, makanya penjual harus pintar, jangan goblok, kita gitu kan mungkin. Namanya pembeli harus cerdas. Maka akhirnya orang itu pun ridho dan dia kembalikan. Ini namanya wara'. Sebenarnya halal, enggak jadi masalah. Itu halal atau tidak? Halal. Karena itu namanya trik jual beli seperti itu. Tetapi dia merasa dia bukan seorang yang nasih. Namanya seorang yang cinta kepada saudaranya. Seandainya dia di posisi penjual tersebut, dia akan menyesal. Oleh karenanya dia kembalikan. Dan dia menganggap ini uang syubhat. Dia menganggap uang syubhat. Kemudian contohnya seperti Yunus bin Ubaid. Idza tulibal mata' wa nafaqa wa arsala yashtarihi yaqulu liman yashtari lahu a'lim man tashtari minhu annal mata' qad tulib. Ada seorang namanya Yunus bin Ubaid. Dia kalau menyuruh, dia tahu harga barang akan naik. Banyak orang cari barang tersebut. Sementara penjualnya masih jual dengan harga yang murah. Maka dia suruh orang tersebut, anak buahnya, tolong belikan barang tersebut. Dan sampaikan sama dia, harga barang mau naik. Segera rubah harga, saya mau beli sekarang. Subhanallah. Supaya apa? Supaya dia lepas dari syubhat. Demikian juga Al-Hajjaj bin Dinar. Al-Hajjaj bin Dinar pun demikian. Dia mengirim makanan ke Basrah bersama seorang. Ada seorang dibawa ke negeri Basrah. Ini mengatakan, wa amaru an yabi'ahu yawma yadkhulu bi si'ri yawmihi. Dia mengatakan kalau kamu sampai di Basrah, jualah makanan tersebut dengan harga hari tersebut. Jangan dinaikkan, jangan diturunkan, sesuai dengan harga pasaran hari tersebut. Kemudian orang tersebut tatkala sampai di Basrah, dia melihat barang ini lagi dicari-cari orang dan harganya akan naik, maka dia tahan barang tersebut, tidak langsung dijual. Maka akhirnya harganya pun naik, melonjak dan dia dapat untung. Kemudian orang ditugaskan ini menulis surat menceritakan kejadiannya. Maka Al-Hajjaj pun marah. Dia mengatakan, innaka qad khuntana. Kau telah berkhianat kepadaku. Saya suruh kau jual dengan harga hari pasaran, kenapa kau jual dengan harga yang tinggi? Subhanallah. Fatasaddaq bi jami'i thamani dzalika ta'am ala fuqara'il Basrah. Maka dia bilang seluruh keuntungannya sedekahkan, yang lebih berlebihan tadi sedekahkan. Ini orang yang wara. Ini kita berbicara tentang harta. Berbicara tentang apa? Harta. Dan manusia cinta dengan harta. Karena menurut orang-orang kalau sudah punya harta mau apa saja bisa. Dan itulah yang tertanam dalam hati manusia. Oleh karenanya memiliki harta, ya,
seakan-akan seorang menjadi raja. Bagaimana harta yang banyak mau dilepaskan, apalagi disedekahkan? Gara-gara perkara yang tidak jelas, halal atau haram. Dan ini asalnya hukumnya halal. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga yang menakjubkan seperti kisahnya Yazid bin Zurai'. Yazid bin Zurai', ayahnya tatkala meninggal, dia punya jatah warisan 500.000 ya, dari dinar atau dirham. Saya katakan bahwasanya 1 dinar itu 4/4 gram emas. Atau 10 dirham sama dengan 1 dinar. 12 dirham atau 10 dirham sama dengan 1 dinar. Intinya ini jumlah yang banyak. 500.000. Maka dia tidak mau mengambil dari warisan ayahnya. Kenapa? Wa kana abuhu yalil a'mal li salatin. Ayahnya ini bekerja sama raja. Dan kita tahu namanya raja sering zalim. Namanya pemimpin sering apa? Zalim. Mungkin mengambil harta yang tidak jelas. Tercampur antara harta halal dan haram. Sebenarnya boleh hukumnya. Kita telah jelaskan dalam pembahasan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sebelum juga masalah syubhat telah kita jelaskan bahwasanya selama harta tersebut masih tercampur antara halal dan haram, maka boleh diambil. Yang tidak boleh diambil kalau kita tahu itu persis murni haram, ini baru tidak boleh. Tapi kalau kita masih ragu dan penghasilan orang tersebut dari halal dan haram, maka boleh diambil. Ayahnya bekerja sama raja di zaman dia. Dan namanya uang raja itu pasti ada halal dan haram. Raja mungkin menzalimi rakyatnya atau melakukan hal yang memaksa menarik pajak dari rakyatnya. Ya, maka tatkala dia tahu ayahnya kerja sama sang raja dan dia mendapatkan warisan 500.000 real, dia tinggalkan, dia tidak mau ambil. Dan apa pekerjaan dia? Dikatakan wa kana Yazidu ya'malul khus. Yazid ini bin Zurai' kerjanya adalah amalul khus. Khus itu apa? Dia tuh ngambil daun korma untuk dijadikan atap, jualan seperti itu. Jadi kerja yang miskin, fakir. Jadi nyari daun korma, disusun-susun untuk dijadikan atap-atap rumah. Coba kalau orang imannya tidak kuat, dapat 500.000 sudah kaya raya mendadak. Luar biasa. Miliarder kalau zaman sekarang. Namun dia tidak mau, dia tinggalkan. Ini apa? Uang syubhat. Ini orang-orang yang wara. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kisah-kisah, akan tapi kita cukupkan beberapa kisah tersebut yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Demikian juga para ulama menyebutkan wara' dalam masalah ibadat. Tadi dalam masalah muamalah. Demikian juga dalam masalah ibadat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha su'ilat an akli shayd lil muhrim. Aisyah ditanya tentang hukum makan hewan buruan bagi orang yang sedang ihram. Kita tahu orang yang ihram tidak boleh berburu. La taqtulus shayda wa antum hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kalian berburu tatkala kalian dalam keadaan ihram, tidak boleh. Bagaimana kalau yang berburu orang lain, kemudian buruannya dikasih sama orang muhrim? Ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau dia yang berburu tidak boleh, sepakat ijma. Ulama tidak boleh. Tapi kalau orang lain yang berburu, kemudian hasil buruannya dikasih sama kita yang sedang ihram, bagaimana hukumnya? Ada khilaf di antara para ulama. Ini ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah mengatakan, "Innama hiya ayyamun qalail, fama rabaka fada'hu." Kata Aisyah, ini kita ihram cuma beberapa hari. Yang kamu ragukan tinggalkan. Kita sedang beribadah, sedang ihram. Kalau kamu ragukan tinggalkan. Maka orang ini pun meninggalkan makanan tersebut. Karena ada khilaf di antara para ulama. Dari sini kata para ulama, kalau ada khilaf, disunahkan bagi seorang meninggalkan masalah khilaf, dan ini disunahkan, keluar dari khilaf. Jika dia tidak tahu mana yang rajih, mana yang benar, daripada dia haram, mending dia tinggalkan. Daripada dia salah, mending apa? Dia tinggalkan. Seperti ini, makan ini halal atau haram? Aduh, nggak tahu. Yang mending saya tidak makan. Lebih selamat. Ini termasuk wara' dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum. Jadi, para ulama mengatakan, meninggalkan khilaf, ya, disunnahkan, ya, agar seorang tidak terjebak pada sesuatu yang tidak dia ketahui. Namun Ibnu Rajab Al-Hambali mengkaitkan masalah ini, beliau mengatakan, kecuali perkara-perkara yang jelas. Kalau perkara yang jelas, meskipun dikhilafkan oleh para ulama, namun ada dalilnya, nasnya tegas dari Nabi, maka mengambil keringanan dari Nabi lebih utama. Dan tidak perlu warok dalam hal ini, karena Rabbi memberi keringanan, dan keringanan diambil lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Seperti seorang yang ragu tentang toharohnya, dia batal atau tidak. Seorang yang sedang sholat, tahu-tahu dia merasa seperti ada angin yang bertiup di duburnya. Dia buang angin atau tidak? Maka dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia batalkan sholatnya. Kenapa tinggalkan yang ragu? Ya, tinggalkan yang ragu.
Daripada ragu mending batalkan. Kepada yang tidak ragu. Sebagian ulama mengatakan tidak, jangan dibatalkan. Justru keluarnya angin tersebut itu keraguan karena tidak pasti bagi dia. Kembalikan kepada yang pasti, yaitu dia tadi sudah berwudu. Batalnya ini masih ragu. Dan ada nas dalam hal ini, ya, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salatihi. Dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang, dan dalam salatnya dia merasakan mendapati sesuatu, seperti duburnya seperti ada angin yang lewat. Seakan-akan dia buang angin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan dia dibatalkan salatnya, tidak boleh dibatalkan salatnya. Ini berarti ada dalil tegas dari Nabi. Kata Nabi, jangan dia batalkan salatnya sampai dia dengar suara kentut atau dia cium bau kentut. Nabi mengatakan hatta yasma'u sautan aw yajida riha. Sampai dia mendengar suara, karena suara lebih dulu sampai daripada bau. Bau bisa nyusul belakangan. Kadang sebelah dicium dulu baru kita yang cium. Tapi kalau suara langsung dulu, wah, udah ada suara berarti sudah pasti. Kalau sudah dengar suara berarti pasti kentutnya. Berarti berarti batal. Tapi kalau belum ada suaranya, kenapa? Karena ada setan memang yang tugasnya meniup di dubur. Seakan-akan ada kentut. Ini ada tugas setan yang tugasnya seperti ini. Setan itu paling suka mengganggu orang yang sedang sholat. Dalam hal apa saja. Oleh karena disebut dalam hadis, setan kalau dikumandangkan azan maka dia pun lari. Namun setelah dikumandangkan azan, maka dia datang. Orang tatkala salat maka dia pun mengganggu salat, dia mengatakan, uzkur kaza, uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Oleh karenanya banyak perkara yang dilupakan tatkala salat ingat. Banyak. Barang hilang, ingatnya tatkala apa? Salat. Barang kelupaan, ingatnya tatkala salat. Orang punya utang sama kita lupa, ingatnya tatkala kapan? Salat. Banyak perkara yang setan ingin buat kita ganggu. Mengganggu kita. Di antaranya dia meniup dubur. Seakan-akan sedang buang angin. Oleh karena Nabi SAW beri kaidah, jangan dia tinggalkan sholatnya. Sampai dia yakin dengan dengar suara atau mencium bau. Seperti ini memang masalah khilafiyah. Namun tatkala ada dalil tegas dari Nabi SAW, maka kita tidak perlu warok dalam hal ini. Justru warok adalah mengambil keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW. Karena kalau kita kemudian batalkan, kita melanggar perintah Nabi SAW yang mengatakan jangan tinggalkan apa? Salat. Jangan batalkan salat. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Rajab Al-Hambali juga dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam menyebutkan bahwasanya masalah warok ini hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang pantas untuk warok. Bukan orang-orang yang tukang maksiat tapi tahu-tahu sok warok. Ada orang seperti ini. Ada orang seperti ini. Contohnya seperti diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Umar didatangi oleh ahlul Irak, ya, yang telah membunuh Al-Husain. Husain dibunuh di Karbala, dan Karbala di Irak. Ya. Pengkhianatan orang-orang Irak yang meninggalkan Al-Husain, yang tadinya mau membaiat Husain, ternyata mereka meninggalkan Al-Husain. Sehingga Al-Husain terbunuh tatkala itu. Sehingga mereka mendatangi Ibnu Umar tatkala mereka sedang haji atau sedang umrah, mereka sedang ihram. Maka Ibnu Umar berkata, "Yas'alunani andamil ba'ud waqad qatalul Husain." Mereka bertanya kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, bagaimana hukum yang orang yang sedang ihram atau orang sedang di tanah suci kemudian bunuh nyamuk? Boleh atau tidak?" Dia bertanya tentang hukum bunuh nyamuk boleh atau tidak, sementara dia telah membunuh Al-Husain. Ini lucu seperti ini, warok yang tidak pada tempatnya. Membunuh Al-Husain mereka tidak ragu-ragu, tapi waktu bunuh nyamuk mereka apa? Tanya, boleh atau tidak? Ini warok yang tidak pada tempatnya. Dan macam-macam orang seperti ini. Banyak orang-orang yang modelnya seperti ini. Bergelimang dengan maksiat, namun dalam suatu hal seakan-akan warok. Bertentangan dengan maksiat yang sering dia lakukan. Demikian juga tatkala Bishr bin Harith ditanya oleh seorang. Orang ini bertanya, "Wahai Bishr bin Harith, ibuku menyuruh saya menceraikan istriku. Dia ingin warok, ingin berbakti kepada ibunya." Maka dia tanya, "Kamu memang orang yang berbakti? Kalau memang kamu orang berbakti kepada ibumu, selalu berbakti, maka ceraikan istrimu demi berbakti kepada ibumu. Tapi kalau cuma masalah ini aja berbakti, yang lainnya enggak. Enggak pernah kasih nafkah sama ibu, membantah ibu, tapi waktu menceraikan semangat. Karena sudah bosan sama istrinya, kebetulan ibu saya suruh menceraikan." Ini warok yang tidak pada tempatnya. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, inilah ya
syarah hadis tentang da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkanlah yang ragu-ragu dan lakukanlah yang tidak engkau ragui. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita tanya pada hati kita. Kalau hati kita enggak tenang, berarti ini enggak enak, enggak beres. Maka tinggalkan. Tinggalkan. Kalau kita perlu istikharah, istikharah. Kalau masih tidak tenang, maka tinggalkan. Menjalankan sabda Nabi SAW, tinggalkan yang kau ragu kepada yang tidak kau ragui. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Haditsun hasanun. Rawahu Tirmidzi ghairuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di antara keelokan, di antara keindahan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Dia meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Hadis ini dihasankan oleh Imam Nawawi. Beliau berkata hadisun hasan. Dan kita tahu Imam Nawawi juga adalah ahlul hadis, seorang ahlul hadis dan memiliki kitab-kitab hadis. Dan ini sangat nampak dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tatkala dia mengkritiki beberapa fikih Syafi'i, tatkala mereka berdalil dengan hadis-hadis dhaif, maka dia bantah, dia mengatakan hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Hadis ini tidak disebutkan dalam buku-buku hadis meskipun diriwayatkan oleh para fuqaha. Dan ini sering diucapkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa? Beliau ahli hadis. Sehingga beliau mengumpulkan antara ilmu hadis dengan ilmu fikih. Dan ini banyak beliau ucapkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau tidak serta-merta terima pernyataan para fuqaha Syafi'iyah. Tatkala mereka berdalil dengan hadis yang lemah, maka beliau bantah. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kenapa? Karena ada khilaf di antara ulama tentang hadis ini. Namun beliau menghukumi hadis ini adalah hadis yang hasan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikatakan oleh para ulama termasuk hadis-hadis yang penting dalam masalah adab. Oleh karenanya Al-Imam Abu Amr bin Salah menukilkan dari bermadzhab Syafi'i, Ibnu Salah bermadzhab Syafi'i, dia menukilkan dari Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dari madzhab Maliki. Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, salah satu imam madzhab dari madzhab Malikiyah. Bahwasanya Ibnu Abi Zaid berkata, "Jima'u adabil khair wa azimmatuhu tatafarra'u min arba'ati ahadits." Kata Ibnu Abi Zaid rahimahullah bahwasanya terkumpulnya seluruh adab-adab kebaikan itu pada 4 hadis. 4 hadis tersebut adalah yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berbicara yang baik, kalau enggak dia diam. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua, yang hadis-hadis tentang adab, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Di antara keindahan dan keelokan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Perkara yang tidak manfaat bagi dia. Hadis yang ketiga, sabda Nabi SAW, la taghdab, jangan kau marah. Ini juga hadis tentang adab. Dan yang keempat, yaitu sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang dia kehendaki untuk dirinya. Dan 4 hadis ini semuanya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Yang kita bahas sekarang adalah hadis tentang adab, tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keindahan, keelokan Islam seorang, dia meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Di sini juga saya katakan tarkuhu ma la ya'nihi. Ma di sini juga ma mausulah. Mencakup segala perkara yang tidak ada hubungan dengan dia, tidak ada faedahnya, bukan urusannya, maka dia tinggalkan. Jadi ini merupakan keindahan Islam seorang. Kenapa? Kalau dia mencampuri urusan yang bukan urusannya, atau melakukan urusan-urusan yang tidak bermanfaat bagi dia, maka dia buang-buang waktu. Coba waktunya dia habiskan untuk zikir, untuk baca Quran. Dan itu dilakukan oleh banyak orang sekarang ini. Sulit mempraktekkan hadis ini di zaman sekarang ini. Dengan adanya dunia entertainment, dengan adanya dunia Facebook, orang kepingin tahu, padahal bukan urusannya. Semua ingin dia baca. Meskipun dia tahu tidak ada manfaatnya, pingin tahu. Mau cerita tentang artis, pingin tahu apa urusanmu ente dengan artis tersebut. Kau mau nasihati, mau kau nikahi, kau pingin tahu kabarnya. Tidak ada urusanmu, tapi pingin tahu orang. Dan ini paling menarik seperti ini, berita seperti ini. Padahal menceritakan aib-aib orang. Menghabiskan waktu, berjam-jam melihat Facebook, internet, 5 jam, berapa jam, baca Quran 1 lembar tidak sempat. Kenapa? Waktu saya sibuk.
Sibuk apa? Sibuk baca internet, sibuk macam-macam, nggak ada kerjaan. Oleh karenanya, orang seperti ini Islamnya tidak indah. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i, di antara keindahan Islam seorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan perkara yang tidak ada, bukan urusannya, tidak ada manfaat bagi dia. Kalau ada manfaatnya, lakukan. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau untuk peroleh perkara yang bermanfaat bagi engkau, perkara dunia maupun perkara akhirat. Kalau bermanfaat, lakukan. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Dan banyak orang kurang kerjaannya. Lihat-lihat yang nggak perlu dilihat, dengar-dengar yang nggak perlu didengar, ngomong-ngomong yang tidak perlu diomongkan. Lewat di rumah orang, Masya Allah rumah ini, berapa tingkat dalamnya ya? Apa fungsinya, apa manfaatnya, tahu berapa tingkat? Berapa tingkat? Mungkin dalamnya ada ini, ada anu. Buat apa dia ngomong seperti itu? Apa ada faedahnya? Orang menikah itu, ada orang istrinya 4. Nimbrung dia. Kok bisa istrinya 4 dia ya? Kerjaannya apa? Ya bukan urusanmu. Kamu mau nikah 4 silakan. Kalau enggak usah ngusilin orang lain. Dan seperti ini orang ketemu apa-apa pingin tahu. Bahkan saudaranya, temannya lagi telepon, ada telepon mungkin dia marah-marah, dia tanya, kenapa kok marah-marah? Ada urusan apa? Kalau temannya pingin kasih tahu, dia akan kabarkan. Kalau temannya enggak pingin kasih tahu, ya enggak usah tanya-tanya. Bukan urusanmu. Tidak semua teman kita harus kita tahu urusan dia. Kalau dia ingin kasih tahu, dia akan kasih tahu. Kalau dia enggak pingin kasih tahu, ya sudah, jangan kau paksa ingin tahu. Dan inilah gara-gara mandang yang tidak perlu, lihat-lihat sini enggak ada kerjaan. Mendengar apa yang pingin dengar. Ini sering bahaya juga seperti ini. Semuanya ingin dengar, ada berita apa pingin dengar. Bagaimana si fulan, bagaimana perkembangan ini? Pingin tahu. Habis waktu ini, habis waktu. Apalagi kalau terjadi, ini kita bicara secara umum ya, masyarakat kita di tanah air. Kalau ada berita tentang kasus seorang artis, ini sampai berseri-seri, iya atau tidak? Diangkat terus oleh televisi. Bagaimana perceraian dia dengan suaminya? Sudah, kita ikuti dari awal. Bagaimana ceritanya? Versi TV ini lain dengan versi TV ini. Kita berusaha mencari mana yang lebih benar. Apa kerjaan kita nggak ada faedahnya? Habisin waktu. Mending kalau kita sholat malam. Mending kalau kita baca Quran tiap hari. Sudah habis waktu di jalan di Jakarta berjam-jam. Kemudian pulang habiskan waktu juga untuk nonton yang enggak ada manfaatnya. Ini bukan keindahan Islam seseorang. Coba kalau lisannya mengatakan Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Mengatakan la ilaha illallah, bersolawat kepada Nabi SAW, maka dia akan lihat hasilnya di akhirat kelak. Tetapi yang dia lakukan komentari perkara yang tidak bermanfaat, dikomentari lagi, menyalah-nyalakan. Dan ini terlalu banyak kita lakukan. Oleh para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keindahan Islam seorang, kalau tidak ada faedah buat kita, tinggalkan. Dan ini hadis yang paling sulit dipraktekkan di zaman ini. Apalagi pengguna Facebook, ya macam-macam. Akan banyak berita macam-macam yang kalau mau lihat sesekali, lihat kesimpulannya, tidak apa-apa. Sesekali, kesimpulannya apa? Jadi ikuti dari awal, berita terus, kemudian, ngabisin waktu. Tahu-tahu meninggal dunia. Apa amalannya? Facebook. Ditimbang di akhirat, isinya Facebook semua. Berita artis, berita ini, berita macam-macam. Yang nggak ada faedahnya. Yang nggak ada, dan demikianlah manusia sukanya entertainment. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya segala perkara yang tidak ada manfaatnya dalam dunia dan akhirat maka kita tinggalkan. Demikian juga jangan berusaha ikut campur urusan orang lain. Makanya Allah mengatakan wala tajassasu. Janganlah kalian bertajassus, mencari-cari kabar berita tentang orang. Pingin tahu urusan orang. Tetangga ribut ya biarin. Kalau ente ingin ikut campur dalam rangka untuk mendamaikan, kalau sudah ada yang menangani untuk mendamaikan, enggak usah ikut campur. Kenapa? Akan jadi banyak persepsi. Dia mungkin gini, suaminya gini. Kita ngomongin tidak bermanfaat. Dan tidak ada faedahnya bagi tetangga tersebut. Kita tidak ikut mendamaikan. Sementara kita komentar terus. Apa faedahnya? Pingin tahu. Semua orang pingin tahu urusan orang lain. Karena kita diajari. Dicecoki seperti itu. Agar supaya ingin tahu, harus tahu urusan apa? Orang lain. Sampai para ulama menyebutkan. Kalau urusan suami istri, seorang ibu atau seorang ayah tidak perlu ikut campur. Makanya Allah atur adab dalam Al-Quran. Kenapa? Karena campurnya orang tua terkadang bikin masalah dalam rumah tangga. Bayangkan suami istri yang hidup dalam keadaan bahagia. Istrinya mendapati suaminya Masya Allah. Dengan kesederhanaan.
Namun dia sudah puas dengan suaminya. Suaminya pun senang dengan istrinya. Dengan keterbatasan, dengan plus minusnya pada istrinya, dia merasa bahagia, kehidupan indah. Tahu-tahu ibu mertuanya atau bapak mertuanya mengunjungi rumahnya. Maka ibunya mulai komentar, kenapa rumahmu begini? Suamimu ngapain aja? Mulai komentar. Diajari istrinya supaya apa? Supaya pintar protes sama suaminya. Akhirnya apa? Suaminya pulang, berubahlah istrinya. Suamiku, kenapa kau tidak begini? Kenapa lihatlah itu sana? Perempuan sana seperti itu, wanita yang lain. Oh, mulai akhirnya ribut, bisa sampai pada perceraian. Kenapa? Gara-gara orang tuanya ikut campur urusan keluarga. Oleh karenanya Allah menganjurkan bahwasanya masalah keributan keluarga berusaha ditangani oleh mereka berdua sendiri. Allah mengatakan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji' wadribuhun. Kata Allah, wanita-wanita yang kau khawatirkan, yang kalian khawatirkan bersifat nusyuz, membangkang kepada kalian, maka nasihati, kata Allah Subhanahu wa taala. Nasihati sekali, dua kali dengan cara lembut, bukan nasihati di depan umum, bukan nasihati dengan sambil menghina, bukan nasihat dalam sambil merendahkan, nasihat dalam rangka sayang kepada istrinya. Bagaimana sih orang menasihati orang lain agar orang yang tersebut menjadi baik? Tentu dengan nasihat apa? Sayang, penuh kasih sayang. Kalau ternyata tidak berubah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahjuruhunna fil madhaji'. Jangan tidur bareng. Ya. Dihajar istri kita, jangan tidur bareng. Kita cari tempat tidur lain. Biar dia jera. Tapi terkadang tidak ampuh juga. Justru suaminya yang pusing ya. Suaminya pusing, istrinya cuek-cuek aja, dia yang gelisah, kepingin dia punya hasrat, istrinya cuek. Maunya dia yang cuekin, dia yang tercuekin. Kalau ternyata tidak jera juga, wadribuhun, maka boleh dipukul. Namun pukul dengan pukul kasih sayang, bukan pukul balas dendam. Sebagai apa? Sebagai ta'dib, sebagai pelajaran. Kemudian Allah menyebut ini berusaha dua orang ini mengatasi sendiri. Kalau tidak bisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau dikhawatirkan terjadi perceraian, maka carilah wakil dari keluarga lelaki, wakil dari keluarga perempuan ini loh. Tidak langsung nyelonong keluarga laki-laki masuk keluarga perempuan, tidak mertua nyelonong langsung ikut campur, enggak. Ada aturannya dalam Islam. Dan banyak perceraian yang timbul gara-gara mertua ikut campur. Ini banyak perceraian terjadi. Bahkan dianjurkan seorang ibu mertua tatkala melihat anaknya mungkin ada keributan, maka dia kasih nasihat umum, tidak perlu campur dalam yang detail-detail. Oleh karena tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Fatimah radhiyallahu taala anha sedang marah, datang ke rumah Fatimah di siang hari, Ali bin Abi Thalib sedang keluar. Di siang hari kok suami keluar, berarti ada terjadi sesuatu, dan memang terjadi keributan antara Fatimah dengan Ali. Maka Nabi tidak bertanya, ada apa gerangan? Kenapa kau marah-marah sama Ali? Kenapa Ali keluar rumah? Tidak, Nabi pergi. Nabi cari Ali. Dia tidak ikut campur dalam urusan antara Fatimah dengan apa? Dengan Ali. Karena kalau sudah ditanya akan terjadi pembelaan diri. Oh, suamiku akan semakin panas. Rasulullah SAW pergi ke Ali juga tidak bertanya, Ali kenapa kau keluar dari rumah? Tidak. Cuma dia mengatakan, kum Aba Turab, disapu debu yang ada dengan kasih sayang. Wahai Abu Turab, bangunlah. Pulang kembali, beres. Oleh karenanya, tidak semua urusan kita ikut campur. Bahkan dalam masalah keluarga, anak kita sedang menikah, tidak perlu kita ikut campur. Kita dengan cara yang bijak, dari jauh, menasihati secara global, tidak perlu secara terperinci. Ada saatnya kita terperinci kalau sudah sangat parah. Oleh karenanya tidak setiap perkara kita campuri. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan keindahan Islam seseorang, dan di zaman sekarang ini sulit dipraktekkan hadis ini. Akan tapi sungguh bahagia orang yang bisa mempraktekkan hadis ini. Tidak perlu kita membuka cakrawala, tidak perlu kita tahu semua urusan ya ikhwan. Ada perkara-perkara penting yang harus kita ketahui. Dan banyak perkara yang tidak perlu kita ketahui, tidak ada faedahnya. Tidak menambah keimanan kita, tidak menambah derajat keimanan kita kalau kita ketahui perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara yang tidak menambah keimanan kita, tidak memberi kemanfaatan kita di dunia maupun di akhirat, maka tinggalkan. Dan ini termasuk indahnya Islam seseorang. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Tentang keutamaan bulan Rajab, kebanyakan hadis-hadisnya lemah, bahkan sebagian ulama menulis khusus tentang hadis-hadis dhaif dalam bulan Rajab, tentang puasa Rajab dan yang lainnya. Ya. Oleh karenanya saya tidak tahu ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lagi bertanya?
Makanan yang apa? Bagaimana kalau ada makanan meragukan halal atau tidak, dikhawatirkan mengandung ini, mengandung anu, ya boleh kita tinggalkan. Ini membabil wara. Ini wara, kita tidak ingin ragu. Tapi wara ini artinya wara, namanya wara. Tidak boleh kita melazimkan orang lain. Itu untuk diri kita sendiri. Jangan kita paksa orang semua wara. Masing-masing punya tingkatan sendiri. Ya, ini tidak boleh dimakan, kalian juga tidak boleh makan. Dia merasa itu halal. Kamu ragu, ya kamu tinggalkan. Dia yakin halal, ya biar dia makan. Kamu yang meragukan, tinggalkan. Jangan paksa semua orang harus wara seperti kamu. Cara pandang berbeda, ilmu berbeda, maka jangan dipaksakan harus seperti kita. Apalagi menuduh orang itu tidak wara. Ini dia tidak wara, menuduh orang. Ada lagi yang bertanya? Ya. Tadi malam saya jelaskan tentang bahwasanya Allah berada di atas. Dan ini kesepakatan para ulama, ijma' para sahabat. Oleh karenanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya Risalah ila Ahli Thagrah menyebutkan ajma' as-sahabah. Para sahabat telah bersepakat bahwasanya Allah berada di atas. Dan dia juga sebutkan dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin. Bisa lihat kitabnya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Terutama orang-orang yang bernisbah kepada mazhab Asy'ari, silakan buka kedua kitab tersebut. Kitab Risalah ila Ahli Thagrah dan juga kitab Maqalatul Islamiyyin. Beliau menyebutkan mazhab Ahlul Hadis bahwasanya Allah berada di atas. Karena terlalu banyak ayat yang menyatakan demikian. Seperti di antaranya Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Ya. Kemudian contohnya amintum man fis sama. Apa kalian merasa aman dari Allah yang berada di atas? Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dialah Allah yang berada di atas hamba-hambanya. Allah mengatakan tentang Nabi Isa, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Tapi ada yang diserupakan Nabi Isa. Kata Allah, "Barrafa'ahu Allahu ilaihi." Tapi Allah angkat dia ke Allah Subhanahu wa taala. Angkat ke mana? Namanya angkat ke atas. Allah mengatakan, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu shalihu yarfa'uh." Allah angkat kalimat-kalimat yang baik ke arah Allah. Dan dalam bahasa manapun, bahasa Inggris, bahasa Bugis, bahasa Jawanya, yang namanya naik itu dari bawah ke atas. Yang namanya naik apa? Dari bawah ke atas. Para malaikat naik ke atas. Nabi SAW tatkala Isra Mi'raj naik ke langit yang ketujuh. Untuk apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyatakan Allah tidak di atas, maka dia telah membatalkan mukjizat Isra Mi'raj. Isra Mi'raj mukjizat yang dongeng saja. Kalau dia mengatakan Allah tidak di atas. Kalau Allah di mana-mana, Rasulullah tidak perlu ke atas. Pergi ke rumahnya sudah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perkataan Allah di mana-mana bukan zatnya yang di mana-mana, tetapi ilmunya di mana-mana. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah, innallaha bikulli syai'in alim. Imam Ahmad berdalil dengan hadis ini, dengan ayat ini dalam surat Al-Mujadalah kalau tidak salah. Allah mengatakan, "Alam ta'lam, tidakkah kau tahu? Annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh." Allah mengetahui, dibuka dengan sifat ilmu. Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kemudian Allah mengatakan tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Tidak ada 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Artinya apa? Ilmu Allah bersama mereka. Kemudian Allah buka dengan Allah, Anallaha ya'lamu, sifat ilmu, dan Allah tutup ayat ini dengan sifat ilmu juga. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Oleh karenanya kita jangan berakidah seperti orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana dan dibantah oleh Imam Ahmad. Atau berkeyakinan seperti orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Allah berada dalam perut Maryam selama 9 bulan. Menjadi janin. Ini tidak benar. Allah di atas alam semesta. Dan kita katakan di atas. Di atas ya. Artinya apa? Artinya poros bumi adalah pusat. Semua yang keluar dari arah poros bumi namanya di atas. Meskipun bawah atau atas, artinya kalau semakin keluar ke arah langit namanya ke arah apa? Ke arah atas. Yang orang mengatakan kalau kita bilang Allah di sini berarti Allah di bawah juga, karena di bagian bumi di bawah, Allah di langit di bawah. Kita bilang dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apapun, semua arah ke luar bumi namanya arah apa? Arah atas. Oleh karenanya mereka menjadikan misalnya tinggi di atas permukaan air laut. Misalnya di sini
tinggi bangunan misalnya 10 meter. Sementara di Indonesia di bawah kita, misalnya ada daerah di bawah kita tingginya 100 meter. Mana yang lebih tinggi bangunan tersebut? Yang ini apa yang di bawah? Yang di bawah, karena standar ukuran ketinggian dari arah apa? Arah laut atau dari poros bumi. Semakin arah keluar namanya ke arah atas. Dimanapun orang menunjuk, semuanya dibilang menunjuk ke mana? Ke atas. Dan jangan diyakini bahwasanya Allah di atas berarti Allah berada di langit. Tidak. Jadi semua alam semesta, Allah berada di balik alam. Jadi Allah dahulu sendirian. Sebagai saya katakan perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad tatkala membantah Jahmiyah, dia mengatakan dulu Allah sendirian. Kemudian Allah ciptakan makhluk. Tatkala Allah menciptakan makhluk ada 3 kemungkinan. Allah menciptakan makhluk dalam dirinya, ini mustahil, enggak mungkin karena bercampur antara makhluk dengan Tuhan. Atau Allah menciptakan makhluk di luar zatnya, kemudian Allah masukkan dalam dirinya, ini juga tidak benar. Karena berarti melazimkan Allah bercampur dengan apa? Makhluk. Yang benar Allah menciptakan makhluk di luar zatnya. Taruhlah alam semesta, dan alam semesta sangat kecil dibandingkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oleh karenanya Ibnu Abbas mengatakan, "Mas samawati wal ardu." Ya, tidaklah langit dan bumi di tangan Allah kecuali seperti kakhardalin biyadi ahadikum. Sebagaimana biji sawi di tangan kalian. Ini sebagai penggambaran, bukan penyamaan, tapi Allah Maha Besar. Artinya Allah mengatakan, tatkala hari akhirat Allah mengatakan apa? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Bumi seluruhnya dipegang dalam genggaman Allah. Kemudian langit dilipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Kecil makhluk ini. Kecil. Oleh karenanya maksudnya Allah di atas ini di luar alam semesta. Di luar alam semesta. Beliau bertanya tentang salat sunnah setelah asar. Rasulullah SAW mengatakan, la salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Tidak ada salat setelah asar sampai terbenam matahari. Oleh karenanya tidak boleh seorang salat sunnah setelah salat asar kecuali salat yang ada sebabnya. Contohnya salat jenazah. Salat jenazah boleh dikerjakan setelah asar. Contohnya seperti salat tahiyatul masjid sebagaimana telah kita jelaskan. Rasulullah SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Dan seluruh salat yang ada sebabnya boleh dikerjakan meskipun setelah salat asar. Akan tapi seorang ingin salat sunnah, tidak boleh. Hanya sekedar ingin salat mutlak tidak boleh. Di antara yang boleh dikerjakan setelah salat asar seperti salat istikharah. Salat istikharah. Contohnya misalnya seorang ingin mengadakan jual beli pada waktu setelah asar. Sementara kalau tidak bisa ditunda pada maghrib, maka dia harus segera ingin petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia salat meskipun setelah apa? Setelah asar. Kalau memang tidak bisa ditunda keputusannya tersebut. Oleh karenanya yang tidak diperbolehkan adalah sekedar salat-salat sunnah. Ya, tiba-tiba setelah asar masuk masjid, salat lagi, berdiri lagi, salat lagi, berdiri lagi, salat lagi, berdiri lagi. Ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Yang lain, pertanyaan yang lain. Nih. Enggak, bersentuhan suami istri tidak membatalkan wudu. Dalilnya banyak, di antaranya Nabi SAW tatkala salat malam, tiba-tiba Aisyah terjaga di malam hari mencari Nabi SAW. Karena gelap. Maka Aisyah mencari Nabi, tiba-tiba dia memegang kaki Nabi, sedang tegak, Nabi sedang sujud. Nabi sedang sujud. Kalau seandainya menyentuh itu batal, maka Nabi membatalkan apa? Salatnya. Di antaranya dalam hadis dalam Rasulullah SAW, karena rumahnya kecil, maka Nabi SAW salat sementara kedua kaki Aisyah di depan Nabi, terlentang di depan Nabi SAW. Kalau Nabi ingin sujud, Nabi sentuh kaki Aisyah agar kakinya dilipat supaya ada tempat buat apa? Sujud. Karena rumah Nabi yang sempit. Ya, disebutkan wa kanatil buyutu laisa fiha masabih. Pada waktu tersebut rumah-rumah tidak ada lampunya. Sehingga Aisyah tidak melihat Nabi SAW. Dia baru tahu kalau Nabi mau sujud kalau disentuh kakinya. Baru dia lipat kedua kakinya, baru kemudian apa? Sujud. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, ya, meskipun diperselisihkan oleh ulama, namun hadis ini insyaallah sahih atau hasan ya. Nabi SAW sebelum ke masjid beliau mencium istrinya, mencium Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sini bahwasanya suami jika menyentuh kulit istri maka tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan wudu.
Ada lagi yang bertanya? Terus? Berutang di bank 20 juta, kemudian belum sempat bayar, ini bank konvensional, tak? Sebelum sempat bayar dia meninggal dunia dan dalam aturan bank sudah kerjasama dengan asuransi, sehingga kalau orang meninggal sudah selesai yang bayar asuransi, dia tidak perlu nagih lagi. Ini kerugian asuransi ya. Nah, sekarang bagaimana uangnya? Ya, ini jelas uang yang apa namanya? Uang syubhat seperti ini ya. Ya, karena seharusnya dikembalikan kepada asuransi. Wallahu alam bisawab ya. Karena yang menutupi bank siapa? Asuransi. Ya, kalau kembali ke bank untung lagi. Tapi kalau diberikan kepada ahli waris, wallahu alam bisawab. Ini saya tidak bisa hukumnya halal tidak karena kaitannya dengan asuransi. Semua dalam lingkaran setan. Repot. Apa? Ini tanya lagi tentang tawaf. Orang tawaf kemudian bersentuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya. Apakah membatalkan wudhu? Ya, ini ada masalah khilaf di antara para ulama, tapi saya lebih condong pendapat tidak batal. Ya, karena firman Allah aula mastumun nisa artinya berhubungan dengan wanita. Itu yang membatalkan apa? Wudhu. Adapun mazhab Syafi'i membatalkan. Tapi saya milih pendapat yang tidak membatalkan. Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Salam telah dekat-dekat. Kita tatkala mengatakan Allah di atas ars, di atas langit, kemudian orang mengatakan berarti Allah di tempat. Kita bilang enggak. Kita katakan Allah di luar alam semesta. Semua yang tempat termasuk alam semesta. Paham? Ya, jadi alam semesta, di balik alam semesta ada Allah Subhanahu wa taala. Cuma arahnya ke arah mana? Arah atas. Karena luar alam semesta di arah atas. Paham? Seandainya bumi alam semesta bulat, maka di luarnya itulah apa? Apa antum bilang tempat? Bukan di tempat. Semua tempat itu masih masuk alam semesta. Allah di luar alam semesta. Ada lagi yang bertanya? Salam. Tentang apa? Hmm. Secara umum seorang ya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala pekerjaan dia pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang kerja sebagai wartawan, kalau tugas dia adalah mencari-cari aib orang lain, maka dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pekerjaan dia itu mendatangkan uang. Tapi kalau dia mencari berita-berita yang baik, bermanfaat bagi kaum muslimin, bermanfaat bagi dirinya, akan tapi mencari berita-berita hanya sekedar tidak ada manfaatnya, hanya sekedar entertainment dengan membongkar aib orang lain atau yang lainnya, maka dia akan dihisap. Oleh karenanya apa yang dikumpulkan oleh seorang wartawan ada dua, ada hal yang dia kumpulkan baik, ada hal yang dia kumpulkan buruk. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya?
Jadi seorang yang haid, wanita haid, kalau dia misalnya di Madinah dulu. Dia sudah 5 hari haid. Kemungkinan 2 hari lagi dia bersih. Maka dia mikotnya dari Madinah, dari Bir Ali. Dia mengatakan labbaik Allahumma umrah sejak di Madinah. Dan berlaku bagi dia hukum larangan ihram. Tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh motong kuku, tidak boleh mencabut bulu ketiaknya misalnya. Tidak boleh pakai kaos tangan, tidak boleh pakai cadar. Ini berlaku. Sampai terus di Mekah pun demikian. Dia masih dalam keadaan ihram. Dia boleh ganti bajunya, dia boleh mandi tapi pakai sabun yang bukan bau, bukan sabun umrah kata orang. Boleh. Dia boleh sikat gigi karena sikat gigi bukan parfum, ya. Tetapi tetap aturan tadi tidak boleh cukur rambut dan macam-macam tetap berlaku. Nanti begitu dia bersih, dia tinggal mandi bersih, langsung tawaf dan sa'i, tidak perlu ke Ji'rana, tidak perlu ke Tan'im karena mikotnya di sini. Mikotnya di mana? Di sini. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah besok kita lanjutkan besok hari dalam hadis yang berikutnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.